Sirkuit internasional Lusail biasanya menjadi tempat yang menyenangkan bagi Ducati, karena dibutuhkan tenaga besar untuk melahap trek sepanjang 5,380 km. Namun, akhir pekan lalu, tim pabrikan Ducati harus berjuang keras untuk tampil cepat dan bersaing dengan pabrikan lainnya dalam Grand Prix Qatar di sirkuit tersebut. Bahkan, pembalap Ducati membutuhkan waktu lama untuk mengalahkan rider Yamaha yang paling lemah di sirkuit internasional Lusail. Perubahan mesin di momen terakhir menjadi salah satu kesalahan yang dilakukan Ducati, karena pembalap mereka harus kembali mencari setelan terbaik. Davide Tardozzi menegaskan, bahwa kegagalan tim pabrikan meraih poin di MotoGP Qatar bukan kesalahan pembalap, melainkan Ducati, dan tak ingin itu terulang. Apa yang terjadi di Qatar tidak dapat diterima dan itu merupakan sesuatu yang harus kami perbaiki. Ini sepenuhnya kesalahan kami 100%, bukan banyak ya, jika kami membuatnya berkonsentrasi, dan memberikannya motor yang tak bermasalah. Saya yakin dia akan berjuang dengan kinerja terbaiknya di setiap balapan. Meski Ducati membuat kesalahan, Francesco Bagnaia merasa tak tertinggal terlalu jauh dari pabrikan lain dalam hal performa. Menurutnya, pabrikan Borgo Panigale dapat memperbaikinya pada balapan berikutnya, Grand Prix of Indonesia, di Mandalika, karena memiliki feeling yang baik di sana saat tes pramusim. Ducati diselamatkan oleh Enea Bastianini, yang meraih kemenangan menggunakan Desmosedici GP21. Francesco Bagnaia mengatakan pembalap Gresini Racing itu mendapat keuntungan, karena tak perlu menyetel ulang motor. Enea sangat bagus, dia memiliki motor yang sangat cepat, dan kami mengetahuinya, meski saya kira motor baru Ducati lebih baik. Sudah bukan rahasia lagi, Quartararo tak antusias dengan kurangnya peningkatan dan kemajuan dari paket Yamaha YZR M1 2022, terutama di area top speed, bahkan dia mengaku sudah mencapai limit motor saat tes pramusim. Kendati hanya meraih grid start ke-11, banyak yang masih memprediksi sang pembalap mampu berbicara banyak, ketika menghadapi perlombaan, hal ini lantaran musim lalu, dia berhasil memenangi Grand Prix Doha. Namun, terlepas dari upayanya untuk menduduki posisi ke-7, Quartararo justru menurun dalam paruh kedua balapan. Dia juga akhirnya dipaksa gigit jari, finish P9 usai dilewati Johann Zarco, hanya terpaut 0,007 detik. Dengan kelima rival pabrikan Yamaha finish di depannya, Quartararo pun melontarkan ketidakyakinannya terhadap motor baru, untuk mengarungi kejuaraan dunia pada tahun ini. Ya, mengetahui bahwa tahun lalu kami memenangi kedua balapan, dan sekarang kami pada dasarnya finish di belakang, cukup jauh ke belakang, tentu saja saya khawatir. Tugas saya adalah, memberikan 100% dan fokus untuk setiap balapan, dan saya memberikan 100% saya di setiap kondisi. Menjelaskan apa yang salah dalam balapannya, Fabio Quartararo mengatakan tekanan di ban depannya mencapai batas atas, setelah menempuh 2 lap pertama. Ini biasanya, merupakan masalah yang dihadapi rider pabrikan Garputala, kurangnya top speed, menghentikan para pembalap untuk dapat menyalip di lintasan lurus. Masalah tekanan ban depan yang ekstrim, juga bukan hal baru bagi Quartararo. Saat berlomba di MotoGP Aragon 2020, sang pembalap didera masalah yang sama. Jorge Martin membuat start yang buruk dari posisi pole Grand Prix Qatar Minggu. Sementara di saat yang sama, Francesco Bagnaia turun dari posisi ke-9 ke P16. Namun, pada lap 12, ketika mencoba menyalip Martin saat memasuki tikungan 1, sang pembalap mengalami selip dan bagian depan motornya ikut membawa Martin jatuh. Martin pun mengaku mendapat rasa sakit di tangan kanan dan khawatir dengan keselamatannya. Saya memiliki banyak rasa sakit di tangan kanan saya, jadi kami akan memeriksakannya di Barcelona. Saya harap tidak ada yang patah, dan kami bisa balapan dengan baik di Indonesia. Sementara itu, Pecco Bagnaia mengatakan bagian depan motor Desmosedicinya mengalami locking, saat mencoba untuk menyalip Martin. Saya agak terlambat masuk menyalip Jorge, tetapi pengeremannya tidak terlalu keras. Saya hanya bisa meminta maaf kepada Ducati, Pramac Racing dan Jorge. Martin tidak masalah dengan kecelakaan itu, tetapi lebih pada fakta bahwa dirinya tidak mampu tampil kompetitif, sambil mengakui Desmosedici GP22 tidak memiliki keunggulan sekarang, dibandingkan prototipe para pesaingnya.
Namun, seiring balapan berjalan, masalah ban depan membuatnya kesulitan menjaga posisi. Kendati gagal naik podium, raihan 11 poin berkat finish di urutan kelima balapan pembuka MotoGP musim ini di Qatar, tetap menjadi pencapaian positif untuk Marquez. Setelah menjalani persiapan yang sulit selama musim dingin, terutama dengan kondisi fisiknya, memulai kejuaraan dengan torehan 2 digit poin, ia tidak bisa mengharapkan lebih dari itu. Saya merasa baik selama balapan, tidak punya masalah berarti. Hari ini, juga hanya ada 4 pembalap yang lebih cepat dari kami. Marc Marquez selalu mengungkapkan tentang strategi pemilihan bannya, di mana ia akhirnya memutuskan untuk memakai komposisi soft-soft, yang diputuskan tepat sebelum start balapan. Namun, saya punya masalah dengan kepercayaan diri di ban depan. Itu sebabnya saya juga mencoba ban medium saat pemanasan, tetapi kemudian saya mengalami kecelakaan kecil. Namun pada akhirnya saya memilih ban yang sudah saya kenal dengan lebih baik, yaitu yang soft.